Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu pujian lillahi bagi Allah Rabbi pemelihara al-alamina alam-alam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kali ini kita dapat berkumpul ya. Ini Ustadz di materi kelas 6, materi pendidikan agama Islam, akan menjelaskan mengenai makna hari akhir dengan tema ketika bumi kita berhenti berputar. Nah, sebelum kita belajar teman-teman, marilah kita terlebih dahulu berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi kefahaman ilmu-ilmu pengetahuan, ditingkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik. Teman-teman semuanya, kali ini tentang makna hari akhir ya teman-teman. Diperhatikan gambar-gambar berikut ya, gambar-gambar yang sudah tertera. Ada gunung meletus, ada gambar tsunami, gambar gempa bumi, dan juga meteor yang jatuh ke bumi. Nah, gambaran-gambaran tersebut ini merupakan tanda-tanda hari kiamat ya teman-teman ya. Banyak sekali tanda-tanda hari kiamat. Salah satunya adalah kejadian-kejadian yang dahsyat di muka bumi ini, seperti gunung meletus ya, dan juga tsunami. Kita mengingat kalau biasa di Indonesia ini, di negara kita banyak sekali gunung-gunung yang masih aktif teman ya, masih hidup. Ini apabila gunung meletus, Masya Allah ya, terjadi banyak sekali huru hara. Banyak orang kehilangan tempat tinggalnya, banyak orang akan mengungsi kemana-mana ya, terjadi banyak sekali huru hara. Itu baru gunung meletus, baru satu ya. Belum nanti tsunami, misalnya air laut yang meluap ke daratan. Kita mengingat di tahun 2004 ya, negara kita pernah tertimpa tsunami di Aceh. Itu juga banyak sekali korban jiwa. Tidak hanya korban jiwa, ya materi juga. Banyak bangunan yang roboh, banyak sarana dan prasarana yang hancur lebur pada waktu itu. Itu kedahsyatan tanda-tanda hari kiamat teman-teman ya. Itu baru kecil ya, gejala-gejala kecil sebelum hari kiamat kubro, hari kiamat yang besar. Nah, sebagai umat Islam, sebagai orang Islam, tentunya kita mestinya yakin ya, harus yakin terhadap hari kiamat. Ini keniscayaan bagi kita umat Islam untuk meyakini hari akhir atau hari kiamat sebagaimana rukun iman kita ya, untuk mempercayai hari kiamat. Hari kiamat itu gimana Ustadz? Nah, hari akhir ya, makna hari kiamat atau hari akhir. Hari akhir adalah peristiwa hancurnya alam semesta ini beserta isinya. Alam semesta ini hancur luluh ya, seluruh makhluk hidup mati semuanya. Ditandai dengan apa? Ditiupnya trompet sangkakala oleh malaikat Israfil. Nah, itu tandanya. Seluruh manusia, seluruh makhluk di muka bumi ini ya hancur lebur. Kemudian dibangkitkan kembali dan dikumpulkan di padang mahsyar, teman-teman. Di padang mahsyar ini manusia satu dengan manusia yang lain tidak memikirkan. Yang difikirkan adalah dirinya sendiri. Wah, bagaimana ini nanti dia dihisab? Seluruh amal-amal perbuatannya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Nah, kalau Allah yang meminta ya, itu ya sesuai dengan pengetahuannya Allah. Perasaan kita direkam oleh Allah, pikiran kita direkam, Masya Allah ya, dimintai pertanggungjawaban pada waktu itu. Sehingga kondisinya di padang mahsyar itu ada wujuhu yauma idzin na'imah,
Ada wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah, ada wujuhu yauma idzin khashi'ah. Wujuhu yauma idzin na'imah, itu ada yang wajahnya berseri-seri. Nah, ini alamatnya baik ya teman-teman ya. Apabila amal perbuatan, amal solehnya itu banyak, keimanannya bagus, ketakwaannya juga baik, akhlaknya baik, maka wajahnya berseri-seri, menandakan kenikmatan. Tapi juga ada yang wujuhu yauma idzin khashi'ah, ada yang wajahnya tertunduk malu, takutnya. Ada yang wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah, ada yang tertutup debu, musam, tertutup debu. Itu tanda-tanda apa? Kalau amal-amalnya jelek, naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita ya teman-teman meningkatkan keimanan kita, meningkatkan amal-amal soleh kita, sehingga nanti di alam akhir ya, di padang mahsyar, ketika kita dihisab, kita termasuk wujuhu yauma idzin na'imah, wajah-wajah yang berseri-seri, yang menandakan alamatnya baik, alamatnya surga. Tapi yang sebaliknya banyak kemaksiatan, tidak segera bertobat pada Allah, ya pokoknya banyak melakukan menyalahi aturan-aturan Allah. Ya naudzubillahi min dzalik. Wujuhu yauma idzin khashi'ah, tertunduk malu, takut, benar-benar takut, sangat takut pada waktu itu. Tidak seperti takutnya kita di dunia, melebihi takut, pokoknya takut bener, khawatir bener ya, pada waktu di padang mahsyar. Masya Allah ya. Nah, peristiwa hari akhir ini disebutkan di dalam surat Al-Qari'ah ya teman-teman ya. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth, wa takunul jibalu kal ihnil manfush, fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'aishatir radiyah, wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiyah, narun hamiyah. Nah, Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth, pada hari itu manusia seperti aneh-aneh yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu yang berhambur-hamburan. Fa amma man thaqulat mawazinu, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Wa amma man khaffat mawazinu, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, dan tahukah kamu apakah hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu adalah api yang sangat panas. Masya Allah ya. Jadi digambarkan seperti itu. Ada yang amalnya baik, maka dalam kenikmatan. Ada yang amalnya buruk, maka dalam neraka hawiyah. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang amalnya baik, sehingga dalam kenikmatan. Kemudian kiamat itu dibagi menjadi dua ya teman-teman ya. Yang pertama adalah kiamat sugro. Kiamat sugro, tahukah kalian tentang kiamat sugro ini teman-teman? Kiamat sugro ini disebut juga kiamat kecil ya. Kiamat kecil, yakni misalnya hancurnya alam di sekitar kita ya, seperti
gunung meletus, banjir bandang, gempa bumi, apalagi misalnya ya kematian, kemudian ya banyak sekali bencana tersebut, banjir, itu adalah kiamat-kiamat sugro, kiamat-kiamat kecil, yang nanti setelahnya adalah kiamat besar, rentetan kejadian seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Ini kiamat yang utama ya, kiamat yang besar, hancurnya alam semesta ini, seperti matahari dan bumi bertabrakan, planet satu dan planet lainnya bertabrakan juga. Karena apa? Sudah tidak berputar pada porosnya, sudah saling berbenturan sendiri-sendiri. Ini digambarkan dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 1-2 ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Nah, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan juga bumi telah mengeluarkan benda-benda yang berat di dalamnya. Itu gambaran-gambaran hari kiamat. Kemudian tanda-tandanya apa Ustadz? Tanda-tanda hari kiamat akan terjadi. Ya, ada beberapa tanda-tanda ya teman-teman ya. Ini perlu diingat. Yang pertama adalah banyaknya para ulama muslim yang wafat. Jadi salah satu tanda hari kiamat adalah Allah Subhanahu wa taala mewafatkan para ulama-ulamanya. Jadi barokahnya ulama atau ilmunya ulama itu dicabut dengan apa? Ya dicabutnya nyawanya para ulama, diwafatkan terlebih dahulu ulama-ulamanya Allah. Sehingga bumi semakin panas karena tidak ada ulamanya Allah. Kemudian ilmu agama dianggap tidak penting. Ya kalau ilmu agama, ilmu Al-Quran terutama, ilmu hadis juga, itu sudah tidak dianggap penting. Ya sudah, itu tanda-tandanya hari kiamat mulai terjadi, mulai muncul. Maksiat semakin terang benderang, Masya Allah ya. Di zaman kita ini, ya kemaksiatan sudah mulai muncul banyak sekali. Yaitu tanda-tanda memang hari akhir semacam itu. Banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan, naudzubillah, dan sebaliknya banyak perempuan yang menyerupai laki-laki perilakunya. Jadi seorang laki-laki itu tidak boleh menyamai perempuan perilakunya atau banci. Naudzubillah, itu dilaknat oleh Allah, tidak disukai oleh Allah. Dan juga sebaliknya, perempuan juga jangan sampai berperilaku seperti laki-laki, itu dilaknat oleh Allah, tidak disukai oleh Allah. Kemudian yang kelima adalah banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi. Masya Allah ya, terjadi banyak peperangan. Kalau sudah perang terjadi, maka kayak kehancuran yang terjadi. Tidak bisa tenang hidup di dunia kalau banyak peperangan. Makanya ini adalah tanda-tanda hari kiamat sudah muncul, hari akhir semacam itu. Banyak terjadi peperangan, banyak terjadi pembunuhan juga. Minuman keras dan barang-barang terlarang seperti narkoba, kriminal, nah itu sudah mulai muncul. Sudah banyak muncul itu. Minuman keras juga di dunia ini sudah banyak orang yang minum minuman keras. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang ketujuh adalah banyak orang yang mengaku sebagai nabi. Nah, padahal nabi terakhir adalah Nabi Muhammad. Kok ada orang mengaku-ngaku sebagai nabi, ya berarti bohong. Jadi kalau tanda-tanda orang sudah mengaku nabi, berarti itu adalah tanda-tanda hari akhir. Banyak ya di media-media massa sudah ada dulu orang yang mengaku nabi, kemudian ditangkap, di penjara juga ada. Ini tanda-tanda hari kiamat memang seperti itu. Yang sekarang di zaman kita sudah banyak muncul, Masya Allah ya. Kemudian kita iman dan ketakwaan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita wafat dalam keadaan yang baik, yang husnul khatimah ya teman-teman ya. Kemudian apa hikmah kita mempercayai hari akhir Ustaz? Ya banyak ya. Dengan mempercayai hari kiamat, jadi kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita bertambah semangat menjalankan amal-amal kebaikan. Kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah, karena nanti pasti dimintai pertanggungjawaban. Tentunya juga bersikap jujur, disiplin, bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan, jelas. Selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah dan sekolah. Kemudian tidak menunda-nunda dalam melakukan amal kebaikan. Jadi fastabiqul khairat ya teman-teman ya. Itu hikmah-hikmah dalam mempercayai hari
hari kiamat. Nah, teman-teman, kita sebagai seorang muslim ya, hendaknya terus meyakini di dalam hati dan pikiran kita tentang hari-hari akhir, hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat sudah banyak yang muncul di zaman kita ini ya. Mudah-mudahan dan berdoa untuk kita semuanya, hati dan pikiran kita, ketakwaan kita, keimanan kita itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nah, itu mengenai materi kali ini ya teman-teman ya. Untuk selanjutnya nanti LK berikutnya, kemudian ulangan bulanan, dan juga dilanjut dengan PAS semester 1 ya. Jangan lupa teman-teman juga belajar di rumah. Mudah-mudahan ini keterangan ini menjadi keterangan yang bermanfaat. Kita akhiri ya teman-teman ya. Kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.